Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nur Latifah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak sudah membawa kodratnya sejak lahir, bukan seperti halnya kertas putih yang kosong. Dalam hal ini, seorang pendidik tidak bisa memaksakan anak, tetapi justru kita harus membimbing, menggandeng, dan merangkul anak. Artinya kita harus menuntun, bukan menuntut. Jadi, anak memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing, sesuai dengan kodrat yang dibawanya. Yang kedua, pendidikan yang diberikan harus berorientasi pada anak, yaitu bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah haruslah berpusat pada murid, student-centered learning. Setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus melibatkan murid secara aktif. Yang ketiga, pendidik harus menghamba kepada anak. Artinya, pendidik mengutamakan segala kebutuhan belajar anak dan mengikuti alur minat anak berdasarkan kekuatan kodratnya. Kita harus mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Kita sebagai guru harus berpihak pada murid, mengembangkan bakat yang ada pada mereka agar potensi dirinya bisa maksimal. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal. Selanjutnya, berilah kemerdekaan belajar bagi anak agar mereka senang dalam belajar, bukan terpaksa atau dipaksa. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Di sini, pendidik berfungsi sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang berikutnya mengenai refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dalam modul 1.1. Nah, dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Ada beberapa hal yang saya yakini berkenaan dengan murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, murid memiliki bakat potensi masing-masing dan mereka bersekolah untuk membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai tujuan utamanya. Bakat potensi yang mereka miliki itu hanya sebagai keterampilan tambahan di luar akademik sekolah. Yang kedua, guru merupakan tenaga pendidik dan pengajar di sekolah yang tugas pokok utamanya adalah mendidik murid dan memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses mentransfer ilmu pengetahuanlah yang dinomorsatukan, sedangkan tugas mendidiknya mungkin dilakukan sambil lalu saja. Yang ketiga yang saya percaya tentang murid
sebelum mempelajari modul 1.1 ini, yaitu ketika murid bisa duduk dengan tenang dan tertib selama proses pembelajaran berlangsung, maka ia akan fokus menyimak dan mengikuti proses pembelajaran tersebut sehingga apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru dapat diterima dengan baik dan dicerna untuk dipahami. Yang keempat yang saya percaya yaitu ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas yang terdiri atas sejumlah murid dengan karakter yang berbeda-beda, guru menggunakan metode dan bahan pelajaran dengan ruang lingkup yang sama untuk diperuntukkan untuk satu kelas tersebut. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 dengan materi teks deskriptif, guru akan menyampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan topik yang sama untuk semua kelas, misalnya topik tempat pariwisata. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, yang berubah, pandangan saya terhadap bakat potensi anak mulai berubah, yaitu saya harus mengidentifikasi dan mengenali bakat potensi dari masing-masing individual anak. Karena bakat potensi itulah yang akan menjadi fokus perhatian saya untuk dikembangkan melalui proses pembelajaran. Bakat potensi anak bukan sebagai keterampilan tambahan di luar akademik sekolah, tetapi justru bakat potensi itulah yang akan menjadi kemampuan potensial yang dibawa dan dimiliki anak sejak lahir dan harus dikembangkan dan dilatih secara terus-menerus serta sistematis agar menjadi sebuah kecakapan. Yang kedua, setelah mengetahui apa itu bakat potensi yang dimiliki anak, maka tugas guru adalah membantu anak agar dapat menumbuh kembangkan bakat potensi yang sudah dibawanya sejak lahir, sehingga guru tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan-pengetahuan saja, tetapi juga memberikan keterampilan-keterampilan psikomotor dan terutama afektifnya, yaitu guru harus menjadi tauladan, menjadi panutan, atau contoh baik bagi murid-muridnya. Guru harus menanamkan budi pekerti yang baik bagi semua murid-muridnya. Yang ketiga, pandangan saya yang berubah yaitu mengenai proses pembelajaran yang terjadi saat ini, di mana kebanyakan berpusat pada guru, yakni guru menjadi senter pembelajaran yang aktif menyampaikan materi pembelajaran, sehingga guru menjadi pemegang kendali penuh dalam pembelajaran dan murid sebagai subjek yang siap menyimak dan menerima segala pemaparan penjelasan dari guru. Seharusnya muridlah yang aktif dalam pembelajaran tersebut, yaitu secara mandiri belajar untuk menemukan ide-ide, konsep, pengetahuan, dan keterampilan baru. Murid harus terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Nah, disinilah peran guru adalah mendampingi, membimbing, serta mengarahkan murid, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator bagi muridnya. Yang keempat, setelah membaca pemaparan modul 1.1 ini tentang bakat potensi yang dimiliki masing-masing anak yang sudah mereka bawa sejak lahir, maka pemikiran saya berubah dalam menentukan metode pembelajaran. Saya tidak boleh hanya menerapkan satu metode pembelajaran saja untuk ke semua murid-murid saya di kelas. Tetapi saya harus bisa mengkolaborasikan beberapa metode agar bisa memfasilitasi ke semua murid saya yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahan pembelajaran yang disajikan pun harus menyesuaikan dengan minat dan ketertarikan murid agar bakat yang dimilikinya dapat lebih berkembang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar
kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran agar bisa mengakomodir kebutuhan murid, gaya belajar, dan minat murid yang berbeda-beda. Saya berupaya untuk mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan murid saya, minat dan gaya belajarnya, agar pembelajaran yang dilakukan bisa menyenangkan murid sehingga mereka akan bersemangat mengikuti pembelajaran tersebut. Saya berusaha untuk bisa berpihak kepada murid-murid saya. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran, mendorong murid untuk menemukan konsep pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam hal ini, saya akan mengajak anak untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Yang ketiga, saya akan segera melakukan introspeksi diri. Apakah selama ini saya sudah menunjukkan karakter baik sebagai teladan murid atau masih belum kuat karakter baik yang saya tunjukkan tersebut? Saya akan berusaha menajamkan karakter baik yang sudah muncul dari diri saya dan akan mengaburkan atau bahkan menenggelamkan karakter tidak baik yang mungkin terlihat dari diri saya. Semoga saya benar-benar bisa menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi murid-murid saya. Karakter baik ini tentu bukan untuk disampaikan atau dijelaskan saja, tetapi justru untuk dipraktekkan, dilaksanakan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di masyarakat nantinya. Berdasarkan apa yang saya paparkan di depan tadi, dapat ditegaskan bahwa anak itu memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing sesuai dengan kodrat yang dibawanya, dan pendidikan yang diberikan harus berorientasi kepada anak, sehingga seorang pendidik harus menghamba kepada muridnya, yakni mengutamakan kebutuhan belajar murid dan mengikuti alur minat murid agar kodrat yang dibawanya dapat maju dan berkembang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1 ini. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu guru hebat.